Bab 1781, Kelompok Tentara Bayaran Jasmine. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Pada hari itu, Xiao Yan langsung meninggalkan sisi pemuda itu, dan segera berjalan menuju kota tempat Serikat Tentara Bayaran berada. Di kota ini, tidak hanya ada Serikat Tentara Bayaran, tetapi juga tempat-tempat lain di mana orang-orang kuat berkumpul, mirip dengan asosiasi alkemis, DEL. Namun, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuhnya untuk saat ini, jadi dia berpura-pura sedikit. Qiao Zhuang adalah seorang tentara bayaran biasa, yang kekuatannya tersembunyi, hanya mengungkapkan seorang pejuang bintang abadi, dan dia pergi ke Serikat Tentara Bayaran setelah semuanya selesai. Menurut deskripsi pemuda tadi, tampaknya ada beberapa hal di wilayah laut ini yang tidak normal, dan ikan yang diburu oleh para nelayan tidak normal. Kebetulan anggota Serikat Tentara Bayaran akan pergi melaut, jadi bagi Xiao Yan, bergabung dengan kelompok tentara bayaran yang bepergian bersama dapat dianggap sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Cek, Serikat Tentara Bayaran ini benar-benar murah hati. Tepat ketika dia tiba di gerbang Serikat Tentara Bayaran, dia mendongak dan melihat bangunan besar dan mendominasi itu. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Bangunan besar itu seperti pedang panjang sepanjang hari, dan bentuknya cukup aneh, tetapi pola-pola mencolok di dinding bangunan itu semuanya mengungkapkan aura yang hikmat, dan bahkan beberapa aura yang agak samar sedikit menyebar. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tersembunyi itu mungkin tidak kalah dengan Xiao Yan. Serikat Tentara Bayaran ini benar-benar sesuai dengan namanya. Tuan ini, tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, beberapa sosok di pintu masuk Serikat Pekerja yang bertugas menerima tentara bayaran berbicara. Salah satu suara manis wanita itu muncul. Dia mencondongkan tubuh ke depan, tersenyum pada Xiao Yan, dan bahkan di belakangnya, ada beberapa pelayan yang bermartabat. Jelas identitas wanita ini tidak rendah. Meskipun mereka semua adalah pelayan Serikat Tentara Bayaran di sini, tetapi mereka telah berada di sini untuk waktu yang lama. Mereka juga telah melatih sepasang mata yang tajam, dan dapat membedakan beberapa pria yang mengerikan di antara kerumunan. Mereka semua sangat akurat, dan di antara para pelayan, ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Wanita berpakaian merah di depannya jelas bukan orang rendahan. Xiao Yan tidak melarikan diri, dia berkata dengan dingin, lalu berjalan menuju bagian dalam Serikat Tentara Bayaran dengan langkah yang agak ringan. Tuan, silakan ikut dengan saya. Pada saat ini, sambil menatap pria di depannya, wanita berpakaian merah itu berkata dengan hormat, dia memiliki status tertinggi di antara para pelayan ini, dan diterima olehnya sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaan Xiao Yan. Terlebih lagi, pria ini memiliki aura yang samar dan tegas. Aura semacam itu hanya dapat dimiliki oleh orang kuat yang berjalan di luar tempat kejadian atau bahkan di ambang hidup dan mati, jadi dia dihormati oleh para pelayan ini. Bagaimanapun, pemandangan itu berjalan di tepi hidup dan mati, dan apakah itu kekuatan atau kekayaan, itu jauh dari sebanding dengan manusia normal. Aku tidak tahu apakah tuanmu datang ke Serikat Pekerja Bayaran karena dia ingin mengeluarkan misi untuk memanggil preman dan penjaga, atau untuk mengambil misi untuk mendapatkan komisi. Tepat setelah memasuki Serikat Pekerja Bayaran, pelayan berbaju merah membawa Xiao Yan ke tempat yang agak tenang dan elegan. Dari waktu ke waktu, dia dengan lembut mengambil teh di rumah, dan menatap setiap gerakan Xiao Yan. Aku tidak menyangka bahwa Serikat Pekerja Bayaran akan memiliki hal yang begitu. Baik, Xiao Yan mendengar ini, dan segera mengangguk. Tampaknya lain kali dia pergi untuk menemukan darah monster atau tempat yang terlalu berbahaya, dia bisa datang ke Serikat Pekerja Bayaran untuk mengeluarkan tugas dan memanggil beberapa preman. Bagaimanapun juga, dengan keterampilan apoteker Xiao Yan saat ini, aku yakin mereka dapat menemukan banyak yang kuat. Tuanku, bukankah sebelumnya Anda pernah berhubungan dengan Serikat Tentara Bayaran? Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, pelayan berpakaian merah itu berbicara dengan lembut. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, tetapi matanya menjadi dalam, dan dia menatap pelayan itu dengan ringan, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul seperti air laut. Tuanku, gadis kecil itu salah, seharusnya aku tidak bertanya. Pelayan berpakaian merah itu sedikit terkejut, dan bahkan napasnya menjadi beku. Dia tidak ragu bahwa Xiao Yan akan dapat bunuh diri sepenuhnya di saat berikutnya. Aku di sini untuk mengambil alih tugas, aku sedang terburu-buru baru-baru ini.
Yang terbaik adalah menemukan misi yang dapat menghasilkan banyak uang dari laut. Melihat bahwa pelayan berpakaian merah itu tidak berbicara, Xiao Yan dengan santai memainkan set teh di atas meja dan dengan lembut melambaikan tangannya. Tetapi ketika Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa ada atribut kayu langka pada wanita gajian ini. Aku khawatir kekuatan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh keluarga kerajaan yang kuat. Aku tidak tahu mengapa itu muncul pada seorang wanita. Tuan, Anda perlu mendaftarkan informasi atribut kekuatan Anda sehingga kami dapat mengumpulkan tugas untuk Anda dengan lebih baik. Melihat sosok menakutkan di depannya yang tersenyum dan menyembunyikan pisau, pelayan berpakaian merah itu berbisik. Yan Xiao, Samsung Fighting Immortal. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, dia menyembunyikan nama asli dan kekuatannya. Baiklah, jika tuanmu memiliki subprofesional lain, mirip dengan penyihir formasi apoteker, itu akan cukup populer. Pelayan berpakaian merah itu diam-diam menuliskan informasi itu di dalam hatinya, dan hanya mendorong pintu dan pergi. Aku masih seorang apoteker abadi kelas 4. Mendengar pelayan seperti ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tuan, tunggu sebentar. Mendengar suara Xiao Yan yang bercanda, tubuh halus pelayan itu tiba-tiba bergetar, lalu dia diam-diam mendorong pintu dan pergi. Pria yang mengerikan, hanya kekuatan jiwanya saja, aku khawatir itu lebih dari kelas 4. Sepertinya pria ini pria yang cukup misterius, hanya orang dewasa yang bisa memutuskan. Setelah pelayan itu selesai berbicara, dia berjalan ke belakang. Meninggalkan aula, jelas mirip dengan level Xiao Yan, harus diputuskan oleh manajer yang sebenarnya. 10 menit kemudian, di dalam serikat tentara bayaran. Mengapa apoteker tidak berani melaut baru-baru ini? Dan apoteker tidak tahan dengan lemparan. Itu seperti bunga di rumah kaca, jadi apa yang terhormat, menurutku, ayo pulang. Saat ini, di aula di dalam serikat tentara bayaran, inilah tugas pendaftaran dan pelepasan harian serikat tentara bayaran. Banyak tentara bayaran dan pembangkit tenaga listrik akan berkumpul di sini di tempat untuk misi. Tentu saja, perlakuan istimewa seperti Xiao Yan, hanya beberapa orang dengan kekuatan tirani atau latar belakang tirani yang dapat menikmatinya. Yulong, jangan katakan sepatah kata pun, lagi pula, masalah ini masih masalah laut yang aneh. Setelah beberapa saat, salah satu dari ketiga pria itu berkata dengan waspada. Ketiga pria itu tampak cukup biasa saja, tetapi roh jahat yang ganas di tubuh mereka sulit disembunyikan. Pria berpakaian putih cukup kejam, pria berpakaian biru cukup misterius, dan pria berpakaian hitam tampaknya menjadi yang pertama dari ketiganya, baik dari segi kekuatan maupun perilaku. Cukup baik, status seorang apoteker, apalagi di benua bintang surgawi belaka, mungkin ditempatkan di alam manusia manapun. Tetapi jika tidak ada apoteker, kita tidak bisa melaut sama sekali. Angin monster seperti di laut hanya dapat diatasi dengan kekuatan jiwa seorang apoteker yang kuat. Kita telah kehilangan segalanya, dan kali ini sulit untuk mengambilnya kembali. Pria berpakaian putih itu hanya ingin berkata, tetapi rekannya, pria berpakaian hitam, menutup mulut dan hidungnya. Kudengar kau akan pergi ke laut. Bisakah kau menganggapku sebagai salah satunya? Untuk beberapa saat, sosok Xiao Yan mendekat sedikit ke arah mereka bertiga dan mengulurkan telapak tangannya dengan senyum di wajahnya. Ketiga orang ini tentu saja adalah kelompok tentara bayaran terbaik yang ditemukan oleh pelayan berbaju merah untuk Xiao Yan. Hei gelombang kakak ini, kami hanya bercanda. Pria berbaju hitam itu keluar dan berkata ke lapangan. Boom, untuk beberapa saat, Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Istana spiritual di tubuhnya menggeliat, dan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng menyebar dengan lembut. Sian. Kekuatan jiwa negeri ajaib, melihat formasi mengerikan dari pria berbaju hitam di depannya, mereka bertiga tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang mulia alkemis, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran Jasmine kami. Orang-orang di kelompok kami akan menangani formalitas lainnya untuk Anda. Besok pagi, kami akan menjemput Anda dan pergi ke laut. Tujuannya adalah wilayah laut. Mengenai tujuan dan imbalannya, izinkan saya merahasiakannya terlebih dahulu, dan saya akan memberitahu Anda secara langsung besok. Apakah menurut Anda ini tidak apa-apa? Sambil berbicara, pria berbaju hitam itu juga tersenyum dan menatap Xiao Yan dan pelayan berbaju merah di sampingnya.
Mereka yang dapat diterima oleh para pelayan berbaju merah mungkin adalah orang-orang kuat dengan keterampilan yang berbeda, jadi pria berbaju hitam itu tidak ragu. Yan Xiao, senang bekerja sama. Keduanya berpegangan tangan dan berpisah setelah beberapa saat. Merepotkan Anda. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata kepada pelayan berbaju merah di sebelahnya, dan Xiao Yan meninggalkan tempat itu dengan cukup santai. Orang ini sedikit menakutkan, beritahu tetua Gu dan yang lainnya untuk pergi besok. Melihat sosok Xiao Yan yang pergi, ketiga pria itu berbicara dengan lembut, dan pria di Xing Yi yang sebelumnya tidak mengatakan apa-apa berbisik. Laut yang luas, bahayanya tidak diketahui malam itu. Dengan kejadian gigitan yang mengerikan di kota Suiyuan, seluruh kota menjadi panik untuk sementara waktu. Bagaimanapun, penyakit kaisar belum dijelaskan secara masuk akal. Sekarang hal semacam ini terjadi lagi, yang tentu saja membuat orang-orang biasa cukup khawatir, ketakutan. Di dalam rumah Tuan Kota, apakah penyelidikannya jelas? Pada saat ini, Tuan Kota berdiri dengan tenang di sel bawah tanah dan bertanya kepada para prajurit di sampingnya sambil memperhatikan beberapa orang yang diikat dalam keadaan koma di dalam kandang. Hanya ada satu prajurit dan Tuan Kota di koridor kandang, selain itu. Bailu, perwira bintara tertinggi yang menguasai api penyucian kriminal kota Suiyuan. Tuan Kota, orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba menggigitmu di siang hari. Menurut penyelidikan bawahan, mereka tampaknya telah memakan beberapa bahan aneh secara tidak sengaja, jadi mereka menjadi gila. Bailu melirik sekeliling dan menemukan sel penjara. Tidak ada sosok lain di ruangan itu, jadi dia berkata, "Apa yang terjadi?" Perilaku Bailu yang hati-hati secara alami ditemukan oleh Wu Kun, dan dia bertanya dengan cemberut. Tuan Kota, saat menyelidiki kekuatan aneh pada orang-orang ini, bawahan samar-samar menemukan sesuatu yang lain. Ada satu hal yang bawahan tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak, bisiknya. Bicaralah, Wu Kun berkata dengan wajah pucat. Orang-orang ini memiliki kekuatan racun yang agak aneh yang tertinggal di tubuh mereka. Kekuatan ini telah terlihat di rumah pelayan Tian sebelumnya. Dan pada saat itu, wabah di kota Suiyuan telah sepenuhnya terangkat, dan ini juga terlihat oleh bawahanku secara kebetulan. Bailu Wanghang membuka mulutnya sedikit, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu telah sepenuhnya dihilangkan, dan apa yang terjadi pada keluarga pelayan Tian mungkin cukup untuk membuktikan sesuatu. Kontribusi butler Tian untuk kota Suiyuan jelas bagi semua orang. Jika kamu dengan jahat memfitnah pahlawan seperti ini, kamu akan dihukum oleh surga. Mendengarkan kata-kata Bailu, Wu Kun mengeluarkan suara dingin, tetapi pelayan Tian juga muncul di benaknya. Beberapa gerakan yang tidak biasa baru-baru ini. Ya, Yang Mulia, bawahan ini hanya menyebutkannya dengan santai, dan tidak bermaksud memfitnah pelayan Tian. Hanya saja ada sesuatu yang salah di kota Suiyuan sejak kaisar kembali dan mengidap penyakit serius. Bailu berkata tanpa daya, "Saya tahu tentang ini. Ingatlah untuk tidak memberitahu orang ketiga tentang hal ini. Penyelidikan terhadap orang-orang ini akan terus berlanjut. Jika perlu, setelah berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka, mereka akan memeriksa organ dalam mereka dengan cara apapun, dan harus menemukan beberapa informasi yang berguna." Wu Kun menjatuhkan kalimat seperti itu dan segera pergi dari sini. Pria besar macam ini benar-benar aneh. Melihat kepergian penguasa kota, Bailu menghela napas lega. Puluhan tahun yang lalu, sebelum kedatangan kaisar, wabah mengerikan terjadi di kota Suiyuan. Wabah itu menyebar ke seluruh kota, menjadikannya tanah yang hancur. Tepat ketika banyak orang menyerah, itu adalah pemilik kota Hetian. Kedua pengurus rumah tangga itu pergi ke laut sendirian untuk menemukan penawarnya dan menyelamatkan seluruh kota. Sejak itu, kota Suiyuan cukup yakin dengan manajemen pemilik kota Wu Kun dan kepala pelayan Tian. Malam berlalu perlahan, hari kedua. Tuan, di pagi hari, terdengar ketukan pelan di pintu penginapan tempat Xiao Yan tinggal. Ini masih pagi sekali, semuanya. Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka dan tersenyum padanya, tetapi hari ini ada satu orang lagi selain ketiga orang itu yang berpakaian putih, berpakaian biru, dan berpakaian hitam. Tuan, ini adalah Tuan Yan Xiao, seorang ahli tingkat negeri dongeng. Apoteker yang terhormat, ini adalah Tuan Gu dari kelompok tentara bayaran Jasmine kami, Dosian bintang 4 tahap akhir. Kali ini kami pergi ke laut dengan Tuan Gu sebagai pengawal Anda, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Anda. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri.
Namaku Ningling, aku bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil di kelompok tentara bayaran. Namaku Tan Yulong berbaju putih, dan Shen Tian berbaju singgi. Tepat setelah pintu terbuka, 4 sosok muncul di luar pintu, dan Ningling berbaju hitam memperkenalkan mereka satu persatu. Yan Xiao, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Xiao Yan mengulurkan tangannya, tetapi Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa lelaki tua bernama Gulao ini mungkin memiliki kekuatan lebih dari itu. Ayo pergi, ketua kelompok sedang mendesak dengan keras, kita kehabisan waktu, dan kita akan membicarakan hal-hal lain di jalan. Aku harap Master Alkemis tidak bisa menyalahkannya. Setelah beberapa saat, Ningling tersenyum lembut, dan segera bersiap untuk pergi dari sini dan menuju dermaga. Ayo pergi, Xiao Yan tidak berkata apa-apa lagi, dan mengikutinya. Di sisi lain, di Serikat Tentara Bayaran. Wakil Presiden, menurutmu mengapa kelompok tentara bayaran Jasmine begitu cemas kali ini? Seorang pria dan seorang wanita muncul di aula dalam yang agak mewah di Serikat Tentara Bayaran. Tubuh pria itu sombong, dengan aura dan kekuatan yang agak tajam, dan wanita itu, ternyata adalah wanita berbaju merah yang menerima Xiao Yan kemarin. Aku tidak tahu, tetapi kelompok tentara bayaran Jasmine telah mengambil 2 tugas yang agak sulit kali ini. Wakil Presiden berkata dengan dingin. Oh, aku tidak tahu apa misinya. Wanita berbaju merah menjadi tertarik dan menatap Wakil Presiden dan berkata, yang satu tampaknya adalah misi berdarah. Adapun yang lain, tampaknya memburu binatang laut dengan banyak pelaku kejahatan di laut. Leluhur kecil, tempat ini terlalu berbahaya. Kamu harus kembali ke keluarga kerajaan. Wakil Presiden menatap wanita berbaju merah di depannya dengan wajah sedih. Sepertinya menarik sekarang, wanita berbaju merah itu tidak mendengar kata-kata Wakil Presiden di telinganya, dia bergumam dan menghilang di sini. Setelah beristirahat, sebuah feri mewah dengan panjang hampir 100 meter muncul dari dermaga. Saat ini, di dek feri, kedua sosok itu berdiri dengan ringan. Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran Jasmine Anda sangat terkenal di kota Suiyuan dan tidak pernah gagal. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya kali ini. Salah satu wanita itu menatap wanita anggun di depannya dengan topi di wajahnya dan berkata, jangan khawatir, kelompok tentara bayaran Jasmine kami tidak pernah kehilangan irama. Dou Li Qianying tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Bagaimanapun, aura pembunuhnya yang ganas dan kekuatan Dewa Pejuang Bintang 6 sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dou Li Qianying, kepala resimen tentara bayaran Jasmine, dikatakan sebagai wanita cantik, dan dia juga seorang Dewa Petarung Bintang 6 yang kuat. Mereka ada di sini. Sambil berbicara, Xiao Yan melangkah ke dek. Kepala resimen, orang ini adalah alkemis tingkat abadi. Sekarang semuanya sudah siap, hanya Dongfeng. Baru saja tiba di geladak. Total 7 orang, kata Ningling dengan sepenuh hati. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kali ini misinya berhasil, mereka juga bisa menghasilkan banyak uang gelombang, jadi semua orang tersenyum. Lagi pula, sejak Kaisar jatuh sakit, berkali-kali mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang bisnis besar semacam ini, tapi tidak banyak. Kamu punya waktu 5 menit. Kamu bisa menanyakan semua hal yang berhubungan dengan perjalanan ke laut ini. Sebagai kepala kelompok tentara bayaran Jasmine-mu, aku berhak memberitahu atau tidak memberitahu. Melihat pupil mata Xiao Yan yang gelap, topi bambu Qianying adalah kalimat sederhana. Aku tidak butuh apa-apa, aku baru saja menyelesaikan retretku. Aku ingin keluar dan merasakannya. Itu adalah sejenis binatang laut iblis yang dikabarkan ada di perairan kota Suiyuan. Aku ingin melihatnya. Ini perjalanan yang berharga. Kepala resimen tentara bayaran Jasmine sebenarnya adalah kelas wanita, dan kekuatan serta auranya jauh melampaui kekuatan orang-orang kuat biasa. Jika memang begitu, ayo pergi. Tetua Gu, lindungi dia di sepanjang jalan. Ingat, semuanya harus diperintahkan olehku, jika tidak, bahkan jika kamu seorang alkemis abadi, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Setelah ini selesai, hadiahmu tidak akan berkurang. Jasmine melirik Xiao Yan dengan ringan. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa di balik wajah Xiao Yan yang tampaknya tidak berbahaya, tampaknya ada iblis yang tinggal di sana. Berlayarlah. Dengan suara lembut, feri besar dan mewah itu bergerak perlahan, menuju lautan tak terbatas dari dermaga ketika kami melaut, langit cerah,
tetapi saat Feri perlahan meninggalkan kota Suiyuan dan menuju ke kedalaman laut, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan laut berubah dari tenang awalnya menjadi sangat bergolak. Feri itu cukup besar, dan setiap orang memiliki kamar sendiri, tetapi di seluruh kapal, kecuali beberapa jurumudi yang sangat biasa, sisanya adalah Xiao Yan dan kelompok tentara bayaran Jasmine. Saat ini, Xiao Yan ada di dalam kamar. Kelompok tentara bayaran Jasmine ini mungkin tidak mudah. Duduk dengan tenang di tepi tempat tidur, Xiao Yan menganalisis. Kelompok tentara bayaran yang ditemukan oleh pelayan berbaju merah untuk Xiao Yan kemarin tentu saja adalah kelompok tentara bayaran bunga Jasmine yang tidak memiliki catatan kesalahan, tetapi kelompok tentara bayaran ini berbeda dari kelompok tentara bayaran lainnya, karena selain pemimpinnya, Jasmine mengetahui secara spesifik misi tersebut. Selain itu, rekan lainnya tidak tahu. Kalau begitu, kekuatan Jasmine mungkin adalah petarung abadi bintang 6, dan dia juga petarung abadi bintang 6 dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Mengenai kekuatan Gulau itu, aku khawatir itu bukan petarung abadi bintang 4, tetapi petarung abadi bintang 5, dan wanita lemah di atas des sebelum keberangkatan itu, dia tampaknya memiliki sesuatu yang berharga di tangannya. Kelompok tentara bayaran ini benar-benar menarik, dan api suci di tubuhku juga menggeliat tak terkendali. Tampaknya memang ada aura yang membuat api suci menjijikkan di wilayah laut ini. Istana jiwa masih merupakan ras jahat asing, dosa atau semacamnya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melakukannya sendiri, jadi dia tetap mampir, siap untuk melihat apa yang dijual kelompok tentara bayaran di Labu. Obat-obatan, bagaimanapun juga, tujuannya adalah untuk menemukan akar penyebab rumah sakit semacam ini, dan hal-hal lain tidak ada hubungannya dengannya. Pemimpin, apakah alkemis ini akan memengaruhi rencana kita? Di sisi lain, di ruangan yang dikelilingi oleh penghalang khusus, Jasmine melepas topinya, dan wajahnya yang seperti bulu angsa dan salju putih membuat orang-orang mendambakannya. Si tua pucat bertanya, "Jangan khawatir, seorang petarung abadi bintang 5 yang kecil tidak dapat membuat gelombang besar. Selain itu, ketika kita berada di beberapa area khusus di atas laut dan memburu binatang laut itu, kita semua membutuhkan perlindungan kekuatan jiwanya." Jasmine berkata sedikit, berbicara dengan malas, tampaknya di matanya, Xiao Yan tidak terlalu menjadi ancaman. "Gu Tua, begitu pertempuran dimulai, awasi dia." Mengatakan demikian, tetapi sebagai kepala resimen tentara bayaran, Jasmine masih berhati-hati. "Baiklah, tetapi saya masih punya pertanyaan. Kapten, di mana misi mengawal wanita itu? Apakah itu terlalu berbahaya?" Misi sialan ini telah ditempatkan di Serikat Pekerja Tentara Bayaran selama beberapa bulan dan tidak ada kelompok tentara bayaran yang mengambil alih. Meskipun imbalannya sangat besar, tetapi pada saat ini, Gulau juga khawatir, karena wilayah laut ini tidak terbatas, dan bahaya yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tidak terduga, dan Jasmine tidak memberitahu mereka tugas spesifiknya, jadi mereka juga khawatir. "Tetua Gu, meskipun kelompok tentara bayaran Jasmine kita kecil, jangan melanggar aturan. Jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku, aku akan kembali beristirahat." Jasmine tidak memiliki kekhawatiran apapun, sebaliknya, dia menantikannya. "Jika aku bisa berhasil kali ini, aku juga bisa pensiun." Mengenai mengawal wanita itu, meskipun perjalanannya penuh dengan bahaya, semuanya sepadan. "Oh, baiklah." Pada saat ini, Gulau menghela nafas tak berdaya dan pergi sendirian. Dalam sekejap mata, hari sudah malam, dan feri besar itu berlayar sendirian di laut, dan suara guntur terdengar di langit, seolah-olah ada tanda-tanda badai datang. Dong dong dong. Dengan suara, pintu Xiao Yan diketuk. "Silakan masuk." Xiao Yan baru saja akan menutup matanya untuk mengolah kekuatan jiwanya, ketika terganggu oleh suara seperti itu, dia membuka matanya dan membuka mulutnya karena terkejut untuk sementara waktu, karena napas ini memberi Xiao Yan rasa keanehan yang sangat tirani. Xiao Yan tidak mengira ini adalah janggut yang bagus. Mencicit, boom, suara Xiao Yan baru saja menghilang, dan sosok hantu tiba-tiba membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, tangan ramping itu bergoyang, dan bulungan pesona energi putih susu jatuh, dan sinar energi yang terang dengan mudah seluruh ruangan terputus dari dunia luar. Gulungan batas, pembunuhan. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berdiri, pupil matanya menyusut rapat, menatap sosok di depannya, dengan waspada. Gulungan pesona itu mahal,
dan dapat mengisolasi dan menyembunyikan bagian kekosongan tertentu untuk sementara, yang dapat dikatakan sebagai pilihan terbaik untuk membunuh orang dan mencuri barang. Jangan salah paham, bukan itu yang kumaksud. Tuan Yan Xiao, bukan. Tepat saat Xiao Yan hendak memulai, seorang wanita berpakaian hitam dengan lembut melepaskan pakaian hitamnya, dan rok Qian yang agak elegan muncul. Wanita misterius. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia berada di geladak sebelumnya, Xiao Yan telah memperhatikan bahwa wanita ini dilindungi oleh Jasmine, yang cukup untuk menunjukkan bahwa wanita ini memiliki sesuatu yang lebih menarik daripada dirinya sendiri. Namaku Zhang Yu. Wanita di Xingyi mengibaskan rambut hitamnya dengan ringan, terlepas dari Xiao Yan, dan dengan lembut menurunkannya seperti air terjun. Kau ini, Xiao Yan bertanya dengan bingung. Meskipun wanita di depannya memiliki tubuh yang sangat bagus, dengan tubuh yang halus dan berkualitas tinggi yang dipadukan dengan penampilannya yang menarik, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini hanya satu bintang dalam pertarungan abadi, dan dia datang ke sini dengan begitu terang-terangan. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Tidak, gulungan pesona itu mahal untuk dibuat. Aku khawatir latar belakang orang ini mengerikan. Xiao Yan menganalisis dalam hatinya. Kudengar kau adalah seorang alkemis di tingkat negeri dongeng. Zhang Yu bertanya langsung pada Xiao Yan, tanpa bertele-tele. Matanya yang indah sedikit berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan hal lain. Xiao Yan mengangguk ringan, dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan gadis itu. Jika memang begitu, maka aku mungkin juga menyembunyikannya. Ada penjualan atau kesepakatan, kau seharusnya tertarik. Zhang Yusheng berkata sambil tersenyum. Tidak tertarik gelombang kelompok tentara bayaran Jasmine di luar, kau bisa pergi dan menemukan mereka. Aku seorang alkemis yang cacat dan lemah, tapi... Xiao Yan menatap Zhang Yu dengan waspada. Jangan khawatir, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Zhang Yu tidak dapat menahan tawa melihat penampilan Xiao Yan. Tidak tertarik, kau pergilah dan cari mereka. Kembalilah. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah pengusiran. Kau. Ketika Xiao Yan keluar seperti ini, dada Zhang Yu naik turun dengan hebat, dan dia berkata dengan sangat marah, jika bukan karena keadaan darurat seperti ini, tidak mungkin Xiao Yan terbunuh. Cepatlah, atau aku akan memanggil seseorang. Xiao Yan mengangkat bahu. Sungguh lelucon, kekuatan api suci atribut api miliknya sendiri, tetapi sekarang di wilayah laut tanpa daratan ini, kekuatan Xiao Yan mungkin hanya dalam periode puncak, bahkan binatang laut peri petarung bintang 5 dengan level yang sama sudah cukup untuk dengan mudah mencapai hasil seri dengan dirinya sendiri. Aku akan pergi setelah selesai. Transaksi yang kumaksud terkait dengan penyakit kaisar. Dan mungkin itu akan memungkinkanmu untuk membuka kembali atribut baru. Zhang Yu menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Hei, Nona Zhang Yu, silakan duduk. Begitu Zhang Yu selesai berbicara, sikap Xiao Yan berubah drastis, dan bahkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari murid-muridnya. Ada harapan untuk membuka kembali atribut baru dalam derajat itu. Hanya suara yang sangat lemah, gelombang besar muncul di benak Xiao Yan, dan sikapnya terhadap Zhang Yu tiba-tiba menjadi sangat baik. Beberapa orang benar-benar mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membalik buku. Xiao Yanan duduk di atas meja dengan lembut, Zhang Yu mendengus dingin, tetapi dia juga sedikit gembira. Aku tidak bisa menyalahkanku. Jika bukan karena perlindungan kelompok tentara bayaran Jasmine, aku tidak akan berani pergi ke laut dengan gegabah. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di wilayah laut, dan alkemis kita pada dasarnya adalah atribut api, dan atribut api lebih kuat daripada wilayah laut. Pengurangan yang hebat, jadi. Xiao Yan juga buru-buru menjelaskan. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu lagi. Awalnya aku ingin bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Jasmine, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kualifikasi, jadi aku hanya bisa membuatmu murah. Zhang Yu menepuk dadanya untuk menenangkan dirinya. Mendapatkan kembali atribut baru. Apa yang terjadi di sini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan suara rendah. Pembagian atribut telah ditentukan sebelumnya sejak lahir. Meskipun mungkin bermutasi selama kultivasi untuk menghasilkan atribut kedua, kemungkinannya terlalu rendah dan terlalu rendah. Sekarang Xiao Yan hanya menguasai 2 atribut api dan kayu secara kebetulan. Adapun atribut guntur dari avatar jiwa, Xiao Lei, saya khawatir akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk menguasainya sepenuhnya.
Bahkan atribut air dalam pola dominasi cukup sulit. Master, yang cukup untuk melihat betapa sulitnya menguasai atribut kedua. Apakah kamu tahu, mengapa nama domain laut ini? Zhang Yurao berkata dengan penuh minat. Hanya dengan membujuk Xiaoyan untuk mengikutinya, dia dapat memasuki tempat misterius itu. Jika tidak tanpa ditemani Xiaoyan, dia akan mati tanpa penguburan tempat. Saya tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Rupanya, Jasmine tidak memberitahu Xiaoyan tentang misi pergi ke laut ini, dan Xiaoyan tidak terburu-buru bertanya. Ini adalah Laut Iblis. Dan alasan mengapa tempat ini disebut Laut Iblis adalah karena binatang laut di sini semuanya adalah binatang yang hidup dari kanibal. Zhang Yu melirik Xiaoyan dengan ringan, seolah mencoba menakut-nakutinya. Wilayah Laut Iblis. Xiao mengangguk dan bergumam. Misi kelompok tentara bayaran Jasmine adalah untuk memperkosaku. Aku harus pergi ke pusat Laut Iblis, di mana terdapat benda-benda yang sangat berharga, dan itu terkait dengan apakah kalian dapat membuka hubungan baru. Biar aku ceritakan kisahnya, sekarang aku hanya bisa merahasiakannya untuk saat ini. Karena ada terlalu banyak hal yang terlibat di pusat Laut Iblis. Zhang Yu sangat waspada, karena takut ketahuan. Baiklah, tapi sepertinya kelompok tentara bayaran Jasmine ini tidak hanya untuk mengawalmu. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka punya misi lain, memburu penguasa di Laut Iblis. Binatang naga Laut Paus Iblis. Zhang Yu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengatakannya. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak terlalu misterius. Apa, binatang naga Laut Paus Iblis? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya menjadi kering. Binatang naga Laut Paus Iblis, ini adalah keberadaan penguasa di dunia manusia, tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak darah naga. Ngomong-ngomong, binatang laut ini selamat dari malapetaka pertama. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Zhang Yu menambahkan. Melewati malapetaka pertama. Pada saat ini, hati Xiaoyan menjadi gelap. Bagi manusia, setelah 9 bintang bertarung abadi, alun-alun adalah reinkarnasi 9 kali lipat, dan setiap reinkarnasi harus melewati malapetaka reinkarnasi. Namun, untuk makhluk seperti Warcraft, selama kekuatannya mencapai Dosian, ada 2 cara untuk mengatasi malapetaka. Salah satunya adalah bahwa rentang hidup mencapai 10.000 tahun, dan malapetaka akan muncul secara otomatis, dan yang lainnya adalah bahwa kekuatannya mencapai level yang sesuai, yaitu, secara otomatis dapat menyebabkan malapetaka dan melampaui malapetaka. Dalam kategori binatang iblis, malapetaka juga dibagi menjadi 10 kali. Setelah 10 kali malapetaka, seseorang dapat melampaui dunia dan menjadi binatang dewa perang tertinggi. Namun, malapetaka yang harus dialami binatang iblis lebih kuat daripada reinkarnasi tirani manusia. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada monster yang berhasil selamat dari 10 malapetaka dan menjadi dewa perang sejati. Namun, begitu Warcraft selamat dari malapetaka, bahkan jika itu telah selamat sekali, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap binatang ajaib yang selamat dari malapetaka akan menjatuhkan 100% kristal binatang setelah dilenyapkan. Umumnya, setelah kematian seekor binatang, ada kemungkinan besar untuk menjatuhkan inti sihir, yang digunakan untuk memurnikan pil obat atau pesona senjata, dan penggunaan khusus dari kristal binatang ini tidak diketahui. Kekuatan semacam itu, tetapi tidak banyak manusia yang berani memainkan pikiran mereka, tetapi daya tarik bayi semacam ini mungkin tidak jauh lebih lemah daripada Shengyan. Kekuatan apa binatang laut ini? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Untuk beberapa alasan, Xiaoyan selalu merasa bahwa kristal binatang buas ini tampaknya merupakan hal baik yang langka. Itu seharusnya berada di level Dewa Pejuang Bintang 6, saya tidak tahu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kelompok tentara bayaran Jasmine ini memiliki banyak nafsu makan. Xiaoyan tertawa, tidak heran dia akan memanggil seorang apoteker dengan biaya tinggi. Kalian kembali dulu. Jika kalian maju sebentar, aku khawatir kalian akan mencapai daerah berbahaya. Aku tidak bisa menjanjikan kalian sekarang. Jika kelompok tentara bayaran Jasmine tidak dapat mengalahkan binatang laut ini, kita hanya bisa dikalahkan. Xiaoyan merenung, dia juga tahu bahaya tujuannya. Baiklah, tetapi tampaknya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu, mungkin kau bisa membunuh orang besar itu. Sebelum pergi, Zhang Yu meninggalkan komentar yang agak samar. Setelah menutup pintu,
menenangkan diri dan menyiapkan penghalang jiwa, Xiao Fang menjadi tenang. Kekuatan Dewa Pejuang Bintang 6 yang telah selamat dari malapetaka pertama, binatang naga laut Paus Iblis, jika kau dapat membunuh orang ini dan mendapatkan beberapa hal di tubuhnya, transformasi keempat Dewa Naga milikku telah jatuh, dan ada kristal binatang buas. Petik 2. Setelah membunuh orang ini, ada harapan untuk pergi ke pusat Laut Iblis dan membuka departemen baru. Sepertinya perjalanan ke Laut Iblis ini telah menghasilkan banyak hal. Xiao Yan berkata dengan senyum ringan, suaranya dipenuhi dengan antusiasme. Bagaimanapun, di wilayah laut ini, kekuatan atribut api sangat berkurang, dan masih perlu menyiapkan beberapa pukulan backhand. Namun, Xiao Yan mengabaikan Zhang Yu, seorang wanita dengan kekuatan lemah, tetapi seorang wanita dengan harta karun aneh, bahkan pergi ke Laut Iblis sendirian, latar belakangnya mungkin agak menakutkan. Sisi lain, di dalam kamar Zhang Yu, jerawat gelombang kembali ke kamarnya, dia melempar sebuah gulungan, yang berbeda dari sebelumnya, gulungan ini penuh dengan aura terang yang tak berujung. Hei, pesona itu muncul, dan tiba-tiba ruangan itu setengah kosong, dan sesosok hantu muncul dengan lembut. Guru, Zhang Yu melakukan etiket khusus dengan agak misterius dan berkata, "Apa kabar?" Dalam sekejap, di ruang seperti cermin di atas kehampaan, sebuah suara yang terdengar melalui langit dan bumi muncul. Hantu ini membelakangi Zhang Yu, tetapi di belakangnya, dua pasang sayap putih bersih mengandung aura Seon yang sangat sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Keempat sayap itu diaduk dengan lembut, dan setiap kali diaduk, dunia akan benar-benar sunyi. Dengan melintasi wilayah laut ini, aku telah mencapai sarang binatang naga laut Paus Iblis. Hanya jika korps tentara bayaran Jasmine memusnahkannya, aku dapat memasuki sarang iblis di sepanjang jalan. Zhang Yu berkata dengan hormat, "Ambil susunan teleportasi yang kuberikan padamu. Kau hanya dapat menggunakannya saat memasuki sarang iblis. Kalau tidak, begitu aku tiba, tulang-tulang itu akan menghancurkan rumput dan mengejutkan ular itu." Wanita bersayap empat itu berbicara dengan lembut, suaranya seperti Valkyrie kuno, tidak dapat dipercaya. "Ya, Guru," Zhang Yu setuju. "Itu hanya sekelompok orang jahat, kali ini, biarkan utusan ini membasmi semua cacing kotor kalian. Atas nama malaikat tahta suci." Begitu kata-kata itu terucap, tempat itu kembali tenang, dan bahaya besar semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan dan yang lainnya, hulala. Di atas Laut Iblis, semua orang telah berlayar selama beberapa hari sekarang, dan mereka samar-samar telah mendekati pusat laut. Mereka dapat mencium aura berbahaya di atas laut yang gelap. Boom! Setelah beberapa saat, suara keras seperti guntur meledak, memenuhi seluruh kapal. Apa yang terjadi? Tepat saat suara keras itu muncul, Xiao Yan buru-buru keluar dari ruangan, berlari ke geladak kapal, dan bertanya, suara keras itu tampaknya bercampur dengan keanehan yang membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman napas. Tepat setelah tiba di geladak, Xiao Yan menemukan bahwa Jasmine, Gulao dan dua orang lainnya sudah berdiri di sini, melihat ke bawah dengan mata yang menakjubkan. Adapun tiga lainnya, mereka membantu para tukang perahu untuk mengendalikan perahu. Aku menabrak batu. Mata indah Jasmine menggeliat saat dia melihat ke laut yang kasar di bawah, dan berkata dengan dingin, "Turun dan lihat, terlalu berbahaya di sini, jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku khawatir." Wajah Gulao sedikit berubah. "Aku ingin kau ikut denganku. Hanya dengan restu jiwamu aku bisa bergerak tanpa ragu-ragu." Melihat penilaian Xiao Yan yang berbeda dari orang biasa, Jasmine tidak menghindar dan berbicara langsung. "Lagi pula, tidak semua orang kuat. Semua orang bisa mengolah kekuatan jiwa dan ki bertarung. Banyak orang kuat hanya tirani dalam ki bertarung, seperti Jasmine, yang tirani seperti petarung abadi bintang 6, dan kekuatan jiwanya masih jauh dari negeri dongeng." "Baiklah." Xiao Yan mengangguk pelan, tetapi dia tahu bahwa yang berikut ini tidak sesederhana itu. "Gu Tua, kau bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan kapal. Ayo pergi." Dengan bunyi gedebuk, mereka berdua tenggelam langsung di bawah laut, menuju apa yang disebut karang di dasar kapal. Weng om. Tepat setelah memasuki laut, kekuatan jiwa Xiao Yan yang seperti lautan muncul, membentuk penghalang cian transparan di sekitar kedua tubuh, mengisolasi erosi air laut. Tekanan luar biasa yang datang memenuhi hati mereka. Tekanan semacam itu, seperti seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menggendong ayam di punggungnya, sedang membawa batu besar. Tekanan yang mengerikan. Di bawah laut, gelap,
dan tekanan besar di antara pasang surut laut memenuhi pandangan dan tubuh keduanya. Ikuti aku. Jasmine mendengus pelan, tubuhnya berenang dengan penuh semangat, dan mengikuti perahu yang tergenang, mencoba mencari tahu alasannya. Sepertinya kali ini, aku khawatir itu bukan masalah terumbu karang. Setelah keduanya memeriksa, mereka menemukan bahwa itu bukan masalah terumbu karang, tetapi ekor perahu, yang terjerat oleh awan lumpur yang sangat gelap. Bahkan ketika melihat lumpur aneh ini, krisis yang mengerikan merasukinya. Apa ini? Tanya Xiao Yan. Lumpur ajaib yang unik di Laut Iblis adalah makhluk yang agak aneh. Mereka tidak memiliki terlalu banyak kecerdasan dan kekuatan, tetapi setiap kali mereka muncul, akan ada pertanda buruk, karena mereka biasanya terikat pada semacam kekuatan tirani. Di atas makhluk-makhluk itu, mata Jasmine yang indah terus menyapu, dan dia menatap dasar laut yang gelap dengan cahaya redup. Weng Om, tepat saat keduanya berbicara, lumpur gelap itu menggeliat tak terkendali, dan hawa dingin dari kedalaman jiwa mereka memenuhi tubuh mereka. Lalu, ada sesuatu di bawah sana. Ayo, melihat Jasmine begitu serius, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja tersebar, dan dia juga menjelajahinya, tetapi dia langsung dimakan oleh kekuatan misterius, dan kekuatan misterius itu sangat berbahaya. Xiao Yan sangat patah hati, kaget. Menggerutu, sudah lama sekali sejak manusia berani melangkah ke wilayahku. Gelembung hitam muncul dari laut tanpa dasar dengan cemoohan yang memekakkan telinga. Jangan hentikan kekuatan jiwamu, itu hanya semut kecil. Jasmine berseru, dan ada cahaya redup yang menakutkan di tubuhnya, seperti seekor ikan yang berenang menuju sumber suara. Baiklah, Xiao Yan berkata sambil tersenyum dalam hatinya, apa yang sedang dia lakukan sekarang adalah secara alami menghilangkan kewaspadaan Jasmine terhadapnya, jika tidak, dengan persepsi dan kekuatannya sendiri, udang-udang kecil ini tidak layak disebut. Namun, itu berhasil. Kewaspadaan Jasmine terhadap dirinya sendiri berkurang sedikit demi sedikit, yang memberikan banyak bantuan untuk urusan Xiao Yan di kemudian hari. Bang bang bang, dengan suara, cahaya dan kegelapan bertabrakan, dan gelombang energi tiba-tiba muncul. Kadal batu ajaib lengkap dari Five Star Fighting Immortal. Setelah bertarung, sosok Jasmine buru-buru mundur dengan bantuan gelombang dan kekuatan jiwanya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Terikat ruang, kepunahan dimensi. Jasmine mengabaikan Xiao Yan, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan cahaya perak yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari dasar laut yang gelap ini. Saat itu, seluruh tubuhnya seperti busur perak yang penuh dengan liku-liku, berkilauan. Cahaya yang luar biasa terang. Mengikuti metode Jasmine, Xiao Yan dapat melihat penampilan binatang laut ini. Sekilas, orang ini hanyalah kadal dengan panjang sekitar puluhan meter, dan pupil hitamnya tampak dipenuhi dengan darah yang haus darah. Selain itu, tidak ada yang abnormal. Boom! Telapak tangan Jasmine terangkat ringan tanpa memegang tangannya. Kekuatan ruang yang menyilaukan di atas telapak tangannya berubah menjadi busur perak, yang langsung terlepas dari telapak tangannya, menyebabkan gelombang yang mengejutkan di laut yang gelap ini. Kaca! Dengan suara, busur perak angkasa itu dengan mudah didorong. Dan bahkan jika orang ini tidak memahaminya, busur itu dipotong menjadi dua bagian olehnya, dan vitalitasnya dengan cepat melemah gelombang memantul. Setelah kadal batu ajaib itu terbelah dua, Jasmine siap untuk berhenti, tetapi yang aneh adalah pada saat yang sama, mata orang ini memerah, dan gelombang kegilaan menyebar sepenuhnya. Menutupi seluruh laut yang gelap, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tunggu, situasi binatang laut ini saat ini sangat mirip dengan beberapa orang yang menggigit orang-orang di kota Suiyuan sebelumnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Xiao Yan sangat serius, dan jelas bahwa dia sedang maju saat ini. Arahnya benar, dan aku khawatir tidak akan lama sebelum kebenaran muncul. Ini sihir semacam ini lagi. Yan Xiao, gunakan kekuatan jiwamu untuk menyerangnya bersamaku. Jangan memberinya kesempatan untuk menggunakan kekuatannya, jika tidak, ia akan menyebabkan banyak masalah. Ekspresi Jasmine sedikit berubah, menatap pria yang terpotong menjadi dua di depannya, berteriak keras, satu suara. Yu Mingtian tercengang. Space Slash. Kekuatan keduanya meraung, dan dalam sekejap, pria ini benar-benar menguap. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dari almarhum negeri Dongeng Taiksu dan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 6 bekerja sama untuk menghadapi binatang laut abadi petarung bintang 5, untuk mudah. Ayo kembali. Setelah melakukan semua ini, Jasmine melirik sekilas.
Jelas bahwa dia telah menemukan dari serangan Yan Xiao tadi bahwa kekuatan jiwa Yan Xiao tampaknya lebih dari sekadar negeri dongeng. Aku ingin pergi sekarang. Aku khawatir itu sedikit merepotkan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya yang tersembunyi di mata merah itu, dan orang ini mungkin adalah penguasa sejati di wilayah laut ini.